Apa kabar hatimu hari Apa ini? kabar hatimu hari ini? Di khairin. Nah, siapa yang mau jawab nih pertanyaannya? Apa kabar hatimu hari ini? Nah, biasanya memang pertanyaan apa kabar itu harian ya kita tanya ya. Apa kabar kamu hari ini? Tapi jarang kita menanyakan apa kabar hati kita hari ini. Coba, siapa yang mau jawab? Alhamdulillah hatinya Alhamdulillah, tenang-tenang saja. Coba ya, salah satu Bunda Nini Widaryati. Gimana Bunda? Apa kabar hati Bunda hari ini? ya, alhamdulillah hari ini merasa senang, merasa hatinya dekat pada Al-Qur'an, itu yang perlu kita syukuri. Tip. Nah, ketika ditanya apa kabar hatimu hari ini, gitu ya. Nah, untuk hati ini bunda-bunda selain Kolbun Salim yang merupakan posisi ideal dan posisi dan kondisi ideal dari sebuah hati manusia, itu adalah Kolbun Salim. Nah, tapi kita saat ini masih banyak sekali dikagetkan dengan berita-berita yang membuat hati kita sedih, gitu ya. Nah, kenapa? Kenapa fenomena-fenomena yang saat ini terjadi itu bisa terjadi padahal orang tersebut adalah orang yang kita kenal dengan dekat dengan Quran, lingkungannya baik gitu ya. Lingkungannya baik, terus kayak ya Allah nggak nyangka gitu. Ya Allah, Allah bukakan tuh semuanya yang jelek-jelek gitu ya. Nah, itu karena hatinya sedang tidak berada di posisi ideal. Nah, jadi kita mau bahas jenis-jenis hati. Pak Warisman Riswanto, yang ada di hati, apa nih? Bagus nih kalimatnya. Yang ada di hati adalah selalu ingat kematian dan dosa masih banyak, usia sudah lansia, Masya Allah, tabarakallah. Nah, kondisi hati kita itu selain Kolbun Salim, ada juga 2 jenis lainnya. Jadi Siti pengen bahas, ada 3 jenis hati manusia. Ada yang tahu sebelum Siti buka slide-nya? Ada yang tahu nggak? Hati 3 marit. jenis hati manusia. Hati yang sakit. Nggak tahu ya? Hati yang sakit. Siap, Afwan, ayah bunda, kalau misalnya suara Siti kurang jelas atau terputus, boleh langsung komen ya. Hati yang Belum kotor. tahu, Bunda Alia belum tahu. Jelas caranya. Sekarang kita buka slide-nya. 3 jenis hati manusia. Nah, ini mungkin ada beberapa yang sudah paham, ada beberapa yang belum. Nah, jadi bunda-bunda semuanya, ternyata nih hati kita yang cuma segumpal daging ini, dia itu ada 3 jenis. Dan tidak menutup kemungkinan kita sebagai seorang manusia yang cuma punya 1 hati ini melewati 3 jenis ini. Pernah merasakan 3 jenis ini. Gitu. Nah, yang pertama itu kolbun mayit. Nah, seperti yang kita tahu ya, mayit itu apa? Mati. Mati. Hatinya mati. Kolbun yang Nah, benar sekali. Kolbun mayit ini adalah hati yang mati. Nah, bayangin ya. Ketika tadi di awal Siti udah bilang ya, kalau segumpal daging ini yang namanya hati, ketika dia benar, maka benarlah semuanya. Ketika dia salah, apalagi mati, maka semuanya akan berantakan. Yang pertama, ini posisi paling tidak ideal. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita hatinya tidak Allah letakkan menjadi jenis yang satu ini. Semoga jangan sampai hati kita menduduki jenis yang pertama, yaitu hati yang mati. Yang kedua, kolbun marit. Gitu, atau marot ya biasanya. Nah,
Kolbun marot ini maridon, itu sakit ya. Hatinya itu sakit. Tidak dalam kondisi prima, tidak dalam kondisi ideal, tapi sakit. Nah, ini di posisi yang kedua juga kita minta sama Allah agar kita tidak ada di posisi yang jenis kedua ini. Karena nanti akan Siti jelaskan kenapanya. Kenapa? Terus yang ketiga, ini posisi yang ideal, yang mana hati dengan jenis kolbun salim ini adalah impian kita semuanya. Nah, semoga Allah izinkan ya, kita mendapatkan hati yang kolbun salim. Masya Allah. Oke, nah lanjut. Nah, yang ini kolbun mayit, hati yang mati ya, bunda-bunda ya. Bisa kita lihat ini di sini Siti gambarkan dengan dia tuh batu gitu ya. Hatinya itu mati, layaknya batu. Batu ini benda mati. Nah, kalau orang nauzubillahnya dengan kolbun mayit ataupun hati yang sudah mati gitu ya. Nah, ini tanda-tandanya dia sudah parah banget, Kenapa? Karena akidah aja dia tolak gitu. Dia udah nggak bisa tuh nerima pembenaran, menolak akidah yang benar. Sudah di tahap yang syirik, menjadi orang yang musyrik, kafir, mengingkari nikmat Allah, dan mendorong timbulnya amalan-amalan yang keluar dari syariat. Nah, ini bahaya sekali, ayah bunda semuanya. Makanya kita berdoa nih, agar kita, saudara-saudara kita, keluarga besar kita, Allah jauhkan hatinya dari sifat ataupun jenis kolbun mayit ini. Gitu ya. Nauzubillah, semoga kita dijauhkan. Seram sekali. Gimana Mbak Siti gambaran hati yang mati itu gitu ya. Nih, seseram ini. Gitu. Jadi udah kayak ini tuh kalau diilustrasikan tuh udah yang gelap, kayak nggak ada cahaya sedikit pun. Udah ajakan-ajakan kebaikan tuh udah nggak bisa masuk di dia gitu. Nah, makanya semoga Allah jauhkan kita dari jenis hati yang seperti ini. Terus yang kedua, kolbun marid. Ini masih belum masuk ke tips ya. Kita kenali dulu jenisnya. Agar apa? Agar nanti ketika kita nggak selalu dalam posisi keimanan yang tinggi gitu ya. Nah, ada saatnya kita futur. Nah, saat futur itu ketika kita merasa, aduh ini udah gak beres nih hati nih gitu. Nah, itu kita bisa cepet-cepet sadar. Makanya kita harus kenali dulu jenisnya. Nah, kolbun marid ataupun hati yang sakit gitu ya. Hatinya ini sakit. Kalau orang dengan hati yang sedang sakit ataupun di hatinya ada penyakit yang biasanya kita kenal dengan penyakit hati gitu ya. Dia beriman sih beriman gitu ya. Tapi penyakit hatinya banyak banget. Nah, ciri khas orang hatinya sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Dia tidak pernah tentram. Meskipun kita lihat dia udah istilahnya untuk materi itu udah cukup, keluarganya udah harmonis, dapat pasangan yang ideal gitu ya, pasangannya bisa ngaji, Pak Ustadz gitu misalnya ya. Terus dia punya anak-anak soleh-soleha, hafiz-hafizah Quran. Tapi orang ini masih aja dia galau, was-was, cemas, pokoknya apa ya namanya ya, semrawut. Paham nggak ya bunda-bunda semrawut? Semrawut aja gitu hidupnya, pikirannya juga semrawut. Dan dia juga punya penyakit hati, gitu. Apa aja penyakit hatinya Mbak Siti gitu ya? Nih, kacau balau ya benar. Makasih ya Bunda Ratmi ya. Ya, semrawut itu kacau balau. Berantakan, benar Bunda Erma Suryani. Nah, orang-orang yang punya hati yang sedang sakit, ini dia namanya juga kayak orang sakit. Ketika orang itu sakit, maka dia pasti mengidap penyakit, benar? Nah, orang yang punya hati yang sakit ini, dia mengidap banyak sekali penyakit hati. Nih, penyakit-penyakitnya. Nih ya, itu di tengah-tengah, hati yang merah itu, hatinya lagi sakit. Dia apa? Nih, penyakit-penyakitnya. Dia pemarah, dia suka bohong, pamer. Nih, hati-hati.
pamer, iri dan dengki, gitu. Tetangganya beli kulkas, dia yang kepanasan. Tetangganya beli mobil, dia yang kepanasan juga, gitu ya. Nah, itu. Makanya ini seperti yang tadi Siti sampaikan, untuk materi malam ini kita lebih menyelam kepada diri kita sendiri, gitu. Bunda-bunda, ayah-ayah, Siti juga termasuk. Nah, ini kita harus tahu, gitu ya. Jangan sampai kita termasuk hati yang sedang sakit, kolbun marid, tapi kita tidak sadar. Itu bahaya. Nah, lebih baik kita tahu, terus kita kayak, ya Allah, ini kok kayaknya aku lagi sakit ya hatinya ya gitu ya. Nah, ketika kita sudah belajar, sudah tahu, kita bisa preventif. Untuk apa? Untuk mencegah agar sakitnya tidak berlarut-larut. Kalau orang sakit tidak diobati, maka sakitnya akan semakin Parah. parah. Ketika memang dia kolbun marid, memang hatinya sakit, tapi tidak diobati dan dia tidak sadar kalau hatinya sedang sakit, hatinya sedang banyak penyakit, maka ketika itu dibiarkan, hatinya akan menjadi kolbun mayit. Gitu. Penyakit-penyakit yang menumpuk akan menyebabkan komplikasi yang berujung pada kematian. Ini berbicara tentang hati, gitu ya. Nah, ini prasangka buruk, suuzon, merasa paling hebat. Nih, penyakit merasa. Dipenuhi nafsu buruk, memutus silaturahmi. Nah, makanya kami dari keluarga besar MIM nggak mau silaturahmi kita terputus. Makanya kita buat Zoom silaturahmi. Nah, dengan wasilah Zoom silaturahmi ini, Siti bisa tahu nih, oh ini yang namanya Bunda Masruro. Oh, ini yang namanya Bunda Waryanti. Oh, Bunda Waryanti itu dari Bojonegoro. Terus bisa tahu, oh ya Allah, ini yang namanya Pak Bambang gitu. Siti bisa tahu dari apa? Dari Zoom silaturahmi ini. Meskipun kita nggak pernah tatap muka secara langsung, tapi agenda ini kita buat untuk kita saling kenal satu sama lain, meskipun terpisah ruang dan waktu. Tapi insya Allah komunitas ataupun keluarga yang dibentuk berdasarkan kecintaan terhadap Al-Quran, insya Allah akan awet hingga jannah. Nah, saling mendoakan ya kita bunda-bunda ya. Amin amin. Allahumma amin. Nah, begitu. Nah, terus Siti akan ini penyakit-penyakit ini ada di hati orang yang kolbun marid. Nih. Badan ya, kita berbicara tentang keseluruhan badan. Badan aja kalau ada sakit pasti menderita. Apalagi kalau hatinya berpenyakit. Nah, mulailah ketika hatinya banyak penyakit, mulai tuh nggak tenang, was-was, berprasangka terus sama orang, jadinya suuzon terus kayak, kayaknya dia kenapa ketawa-ketawa ya? Dia pasti ngomongin aku. Nah, itu. Padahal enggak gitu. Dia menyiksa dirinya sendiri dengan prasangka-prasangka buruknya. Nah, makanya Nah, makanya ketika kita ada penyakit hati ataupun merasa hati kita sakit, itu langsung kita cepat-cepat istighfar, langsung diobatin. Nggak boleh, ini jangan sampai setan menang nih, gitu ya. Gitu, bunda-bunda. Itu untuk kolbun marid. Nah, terus kita masuk ke kolbun salim. Ini adalah kondisi ideal hati seorang manusia. Nih, bunda-bunda. Ini Siti berikan ilustrasi, ada hati, ada Allahnya. Nah, kolbun salim itu hati yang bersih, sehat, lurus, selamat. Nah, jadi banyak ya artinya ya. Hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang lurus, hati yang selamat. Tadi bunda-bunda kayaknya ada beberapa yang jawab ya di depan ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kolbun ini buat yang belum tahu, kolb itu artinya hati. Jadi jangan keliru. Dia menggunakan huruf qaf ya, qaf.
bukan pakai huruf kaf. Nah, ini makanya tujuan dari kita mengaji adalah agar kita dapat membedakan qaf dan kaf itu huruf yang berbeda. Kolbun itu artinya hati. Kalbun, nah ini ya, masih ada Siti temukan beberapa ayah bunda yang membaca qaf itu ka, gitu. Nah, tapi dia kenapa seperti seakan-akan huruf O, dia dalam gitu ya, terangkat pangkal lidahnya. Kolbun. Itu artinya hati. Tapi kalau kalbun itu artinya Gugup. guguk. Nah, hati-hati ya. Hati-hati. Jangan biarkan kita membaca dengan keliru. Oke. Nah, kolbun ini hati. Salim itu artinya banyak. Ada sehat, selamat, bersih, lurus, suci. Nah, ketika orang dalam kondisi ideal yaitu kolbun salim, hatinya dia memiliki hati yang sehat, hati yang selamat, ikhlas gitu ya. Apanya nih yang ikhlas? Gerakannya, pikirannya, perasaannya, perbuatannya itu tenang. Pernah nggak bunda-bunda atau ayah bunda lihat orang nih, satu orang gitu ya, kita melihatnya aja tuh adem gitu. Melihatnya aja adem gitu. Jadi pancaran kolbun salimnya itu terpancar sampai ke kita yang melihatnya. Jadi melihat orang ini tuh kayak senang aja gitu. Tenang aja hidupnya. Nah, apakah orang yang hidupnya tenang itu tidak ada masalah? Belum tentu. Tentu, pasti ada. Nah, itu bab bagaimana cara dia mengatur hatinya. Gitu. Nah, ini para ulama menjelaskan bahwa hati seseorang bisa disebut kolbun salim apabila terhindar dari kesyirikan. Yang tadi itu ya, yang kolbun mayit. Gitu. Nggak ada tuh pemikiran-pemikiran sesat. Dia tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan juga sunnah. Nah, nggak ada tuh penyakit-penyakit hati, ujub, riya, hasad, itu nggak ada. Gitu ya, untuk orang-orang yang kolbun salim. Bisa terpancar dari hatinya, perbuatannya, kepribadiannya gitu. Dan dia selalu berbuat kebaikan. Nah, terus kita lanjut nih. Kolbu. Nah, ini Siti sangat suka ini ya, kata-kata diriwayatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 73. Nah, kolbu gitu. Kolbu apa tadi? Artinya? Hati. Hati. Nah, hati ini adalah raja bagi anggota tubuh. Nah, bayangin aja, raja gitu ya. Nah, raja. Bagaimana cara kerjanya raja gitu? Anggota tubuh yang lain selain hati ini adalah bala tentara yang taat pada rajanya. Nah, ketika anggota badan selain hati ini bergerak, itu dia taatkan sama rajanya, bergerak dalam rangka taat kepada rajanya, mereka selalu melaksanakan perintah-perintah rajanya dan tidak pernah sedikit pun menyelisihinya. Nah, makanya seperti yang awal tadi Siti bilang, ketika hati ini benar, maka benar semuanya. Karena apa? Karena anggota tubuh yang lain itu ngikut gumpalan ini yang bernama kolbu. Begitu. Jadi karena dia adalah raja bagi anggota tubuh. Nah, terus ini kita baca. Di dalam hati ini ada ketakwaan. Jadi takwa itu bersemayamnya di dalam hati. Di dalam hati. Sebagaimana keterangan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa bunyinya? At-taqwa hahuna. Nah, gitu. Ila sodrihi salah samarot. Nah, gitu. Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Takwa itu di sini. Nah, keterangannya sambil menunjuk ke dada sebanyak 3 kali. Nah, betapa pentingnya hati kita, betapa pentingnya kita menata hati agar hatinya bersih, hatinya sehat, maka insya Allah akan
bertakwa. Nah, kenapa disebut kolbun salim gitu ya? Salim itu berasal dari salama, salam. Nah, karena salim itu adalah hati manusia yang selamat dan menyelamatkan dari berbagai noda. Noda itu yang tadi, penyakit-penyakit hati, dan menyelamatkan pemilik hati itu dari jilatan api neraka. Nah, makanya di sini bahasanya adalah selamat nih ya, anggota-anggota tubuhnya dari berbagai macam penyakit dan menyelamatkan yang punya hati dari siksa api neraka. Sip. Oke, dapat bunda-bunda untuk dicatat? Dapat ya? Ya. Nah, sip. Nah, ini sebelum kita masuk ke tips, gimana sih caranya biar kita itu mendapatkan kolbun salim? Nih, karena semasa hidup di dunia, hati yang sudah kolbun salim akan selalu berusaha mengenali Allah, beriman kepadanya, lalu menggerakkan si pemilik hati itu untuk mewujudkan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika hatinya udah damai, tentram, sehat, otomatis hati yang tadinya adalah raja dari anggota tubuh, itu dia menggerakkan bala tentaranya untuk wujudkan nilai-nilai keimanan. Nah, makanya orang-orang yang punya hati yang kolbun salim lah yang akan masuk surga di akhirat kelak. Nah, semoga seluruh keluarga besar MIM Indonesia berikut, saudara-saudaranya, orang tuanya, anak cucu cicitnya, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kolbun salim. Amin, amin. Allahumma Amin. gitu ya. Nah, ini kita akan masuk ke pembahasan lebih dalam tentang kolbun salim. Kolbun salim ini Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Quran surah Asy-Syu'ara, surah ke-26, ayat 87 sampai 89. Kelihatan ya bunda-bunda ya, ayah bunda ya. Nah, ini dari yang 87-nya, wala tukhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Masuk ke ayat 88-nya, yaumala yamfa'u, pada hari ketika malu wala banun, harta, malu itu harta ya, wala banun, dan anak-anak tidak berguna. Nah, ketika nanti kita dibangkitkan di harinya nanti gitu ya, harta kita, anak-anak kita itu enggak ada gunanya. Satu-satunya yang berguna adalah illa, kecuali man atallah, orang-orang yang menghadap Allah di kolbin salim. Nah, ini jelas Allah menyebutkannya, ayah bunda. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Makanya tadi sebelumnya itu Siti sampaikan, kalau orang-orang yang nanti yang masuk surga adalah orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang kolbun salim gitu. Nah, semoga kita semuanya termasuk ke dalam golongan orang-orang kolbun salim. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, terus Mbak Siti, setelah kita udah tahu jenis-jenis hati, kita mau review dulu ya sebelum kita masuk ke tips. Surah apa itu? Surah Asy-Syu'ara, Bunda. Asy-Syu'ara. Ini Siti screenshot dari aplikasi Qoro'a ya. Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 87 sampai 89. Nah, sebelum lanjut kita mau review dulu. Tadi ada 3 jenis hati manusia. Yang pertama,
Kolbun mayit. Kolbun Hati yang Kedua kolbun marit. Kolbun salim. Kolbun mayit adalah hati yang mati. Setelah kolbun mayit, Kolbun marit. Kolbun marit. Hati yang sakit. hati Kolbun marit hati yang mati. tiga, Hati yang sakit. Kolbun salim. Salim. Hati yang tulus juga. Hati yang bersih. alhamdulillah. Nah, makanya seneng nih kalau belajar sama Ayah Bunda Santri Mim Indonesia. Kenapa? Karena Ayah Bunda Santri Mim Indonesia ini, Masya Allah, tabarakallah, mengikat ilmu dengan catatan. Gitu. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Nah, lanjut. Nah, ini kita masuk gimana? Tadi udah kita kenal dengan jenis-jenis hati, udah tahu. Oh, apa kabar ya hati saya hari ini? Masuk ke jenis yang mana gitu. Nah, ketika baru di tahap yang kolbun marit, beriman gitu ya, tapi kok ya Mbak manusiawi gitu ya, manusiawi, ada penyakit hatinya gitu. Gimana sih Mbak caranya biar kita mendapatkan kolbun salim? Gimana Mbak Siti gitu? Nah, ini insya Allah dirangkum dalam 11. Ada 11 cara yang bisa kita lakukan agar hati kita itu salim. Agar hatinya bersih, hatinya sehat, hatinya lurus, hatinya selamat. Yang pertama ini. Nah, fokus pada akhirat. Nah, Siti pengen bahas. Ketika kita berbicara tentang fokus, gitu ya, fokus. Ketika ada orang fokus, maka dia hanya akan terfokus pada satu titik. Nah, gitu. Misalnya, kita ambil contoh sedang lomba balap karung, misalnya. Pasti yang difokusin adalah garis finishnya. Nah, urusan kanan kiri jatuh atau tergelincir atau guling-guling, kita kan nggak peduli. Karena apa? Kita fokus pada garis finish yang mau kita capai gitu ya. Nah, ketika orang fokus, dia itu fokus sama sesuatu. Nah, konteksnya di sini adalah fokus pada akhirat. Gitu. Gimana caranya? Stepnya. Yang pertama, kita bisa menyertakan Allah dalam setiap urusan. Nah, ini kalau kita bahasakan, itu terlihat mudah, Ayah Bunda. Terlihat mudah. Tapi dalam prakteknya, sering nggak kita tidak mengikut sertakan Allah? Sering nggak pengen menyelesaikan masalah pakai akal dan otak sendiri? Sering? Ya. Sering. Nah, itu ya. Nah, kayak gini. Kiai YN pernah menyampaikan kepada kami, para santri-santrinya gini. Ketika punya masalah ataupun ada urusan gitu ya, minta sama Allah agar Allah bantu gitu. Nah, kita minta sama Allah, ya Allah, mohon bimbing gitu ya, mohon ajarkan. Nah, semakin kita mencoba menyelesaikan masalah itu sendiri dengan caranya kita, misalnya kita itu menyelesaikan masalah pakai 100% gitu ya. 100% ini diisi dengan cara kita semuanya 100%, udah full gitu. Nah, ada nggak peluang pertolongan Allah akan masuk kalau udah full 100%? Bisa nggak? Tidak bisa. Karena apa? Karena udah penuh. Kata Allah, oh, udah penuh nih, nggak perlulah bantuan aku gitu. Nah, tapi ketika kita mengosongkan 100% ini, misalnya kita minta bantu sama Allah, Allah akan menolong kita dengan caranya Allah. Yang mana kita tahu caranya Allah, keputusan dan takdir Allah itu adalah yang terbaik. Begitu. Nah, ini
sertakan Allah dalam setiap urusan kita. Terus yang kedua, segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi udah, setiap urusan, setiap ada masalah, sertakan Allah. Sertakan Allah di sini maksudnya adalah kita minta petunjuk sama Allah. Kita berdoa, tetap merujuk kepada Al-Quran gitu. Nah, terus segala sesuatu yang kita lakukan untuk Allah diniatkan. Nah, makanya ini yang ketiga adalah berdoa. Nih, kita berdoa agar Allah luruskan niat baik kita. Karena begini ayah bunda semuanya. Niat itu adalah pangkal ataupun induk dari segala-galanya. Makanya ada hadis ya, innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Gitu. Innamal bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan orang itu akan mendapatkan apa-apa yang ia niatkan. Nah, makanya hati-hati. Perkara niat ini, niat adanya di hati, ayah bunda. Nah, makanya kita selalu minta sama Allah, ya Allah, hamba ikutan MIM ini niatnya untuk membesarkan agamamu, untuk menjaga kalam-kalammu ya Rob. Nah, itu diminta setiap kita aktivitas gitu ya, mau kelas MIM gitu. Bukan berniat untuk riya, bukan apa. Nah, itu harus kita niatkan, harus di renew. Renew itu niatnya itu baru terus gitu. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah, hamba berniat untuk menjaga kalam-kalammu, hamba berniat untuk menjadi penghafal Al-Quran, menjadi keluargamu ya Allah. Nah, seperti itu. Nah, terus yang terakhir adalah semua perbuatan ataupun aktivitas yang kita lakukan, ini bukan semoga ya, tapi semua perbuatan atau aktivitas yang kita lakukan itu harus ada hubungannya dengan perjalanan kita menuju surga. Nah, Kiai YN juga sering menyampaikan begini. Beliau dan istri beliau itu beliau berdua adalah guru kami ya di pondok ya. Guru kami di pondok. Jadi ya namanya kehidupan berumah tangga itu pasti ada clash-nya ya ayah bunda. Ada clash, ada tidak satu paham. Pokoknya ya maksudnya itu memang lumrah ya di dalam kehidupan berumah tangga. Nah, terus kayaknya menyampaikan, nah ketika berdebat ataupun selisih paham antara suami istri gitu. Nah, terus KN tuh menyampaikan gini, ada nggak ya dari perdebatan kita ini, apakah perdebatan ini akan membawa kita ke surga atau enggak? Nah gitu, itu yang beliau tanyakan kepada istrinya ketika berdebat. Macet-macet ya? Macet-macet atau jelas bunda? Semoga jelas. Jelas ini. Jelas. Alhamdulillah. Lanjut, Masya Allah. Nah, beliau menyampaikan begini ke istri beliau, ke Bunda Mira nih. Sebentar Bunda, ini kita berdebat ini apakah ada kaitannya dengan surga? Gitu. Perdebatan itu tidak ada kaitannya dengan surga, maka harusnya kita hentikan. Ini berarti bisikan setan. Gitu. Jadi ketika beliau sudah menyampaikan itu dan Bunda Mira ini juga sadar gitu ya. Nah, itu jadinya nggak jadi berantem. Nah, itulah keharmonisan yang kita lihat kedua guru kami itu ya. Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah jaga satu sama lain. Dan semoga kita di rumah juga, ayah bunda semuanya bersama pasangannya, bisa menerapkan itu gitu. Nah, ketika berdebat sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan perjalanan menuju surga, maka ya udah tinggalkan gitu. Karena itu adalah perbuatan yang sia-sia kalau kita lanjutkan debatnya. Nah, itu juga tentang bagaimana cara kita menata hati. Oke. Tips yang pertama udah. Terus selanjutnya. Yang pertama apa tadi ini tipsnya? Gimana caranya? Fokus pada akhirat. Fokus pada akhirat.
Sertakan Allah dalam setiap urusan Sertakan kita. Allah dalam setiap urusan. Segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah SWT. agar Allah luruskan kita. Nah, setelah baik. Oke, mantap. Nah, setelah kita fokus sama akhirat, gitu, fokus sama akhirat nih. Untuk kita mendapatkan qalbun salim, kita harus yang pertama fokus sama akhirat, libatkan Allah gitu. Yang kedua, kita harus pintar dalam merespon sesuatu. Nah, sesuatu di sini bisa musibah, bisa hadiah, gitu ya. Karena ujian itu Allah berikan ujian kebaikan, ujian keburukan. Nah, ketika kita ditimpa ujian keburukan, kita harus sabar. Nah, ketika kita ditimpa ujian kebaikan, maka kita harus bersyukur. Nah, ini di Quran surah 25 ayat 63. Ini tentang wa ibadur rahman, ya. hamba-hamba Allah. Gimana, Bun? Oke. Nah, Ya, hamba-hamba Allah. Iya, betul. Quran surah Furqan. Quran surah Furqan, surah ke-25, Bunda, ayah Bunda semuanya. Nah, ini. Ketika kita sebagai hamba Allah, gitu ya, yamshuna alal ardi haunan. Haunan itu artinya rendah hati. Kita sebagai manusia gitu ya, sudah rendah hati nih, sudah rendah hati. Tapi di sekeliling kita, orang-orang itu mencemooh, mengejek. Ya Allah, terus bilangnya gini, aduh, so alim. Aduh, nge-share kelas hafalan Quran, emang situ udah hafal Quran. Aduh, nge-share kajian, emang situ udah baik gitu. Nah, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang menghina, maka jangan terpancing. Responlah dengan tepat. Qolu salama. Kita doakan malah. Dia yang menghina kita, tapi kita yang mendoakan kebaikan untuknya. Nah, itu adalah bagaimana caranya agar kita dapat hati yang bersih. Gitu. Kalau kita salah merespon, maka boro-boro kolbun salim. Ujung-ujungnya jadi kolbun marit. Gitu. Gitu ya, dapat dipahami ya bunda-bunda ya. Kita harus meresponnya dengan tepat. Dicaci, dicemooh, dikucilkan, nggak apa-apa. Karena kembali ke yang ini, aktivitas kita udah ada hubungannya dengan surga. Gitu. Segala yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah. Kalau melakukan sesuatu untuk Allah, jangan berhenti hanya karena mulut manusia. Nah, itu ya. Ini yang kedua. Kita harus pintar-pintar dalam merespon. Harus tepat. Gitu. Harus tepat. Ketika dapat dicemooh, memang mungkin sakit ya. Nggak apa-apa. Nikmati aja sakitnya. Yang penting hati kita tetap sehat. Gitu. Nah, selanjutnya tips yang ketiga. Nih. Tadi kita fokus. Yang pertama, fokus sama akhirat. Tujuan kita tuh akhirat, surga gitu ya. Yang kedua, kita melakukannya untuk Allah. Terus jangan sampai kita berhenti hanya karena mulut manusia. Terus yang ketiga, ini selalu ingat Allah. Nah, ini yang seru ya gitu ya. Kita itu ingat Allah kapanpun dan dimanapun. Kita sebenarnya tidak pernah sendiri, ayah bunda. Gitu. Ketika lagi jatuh, sejatuh-jatuhnya gitu ya, sedalam-dalamnya lubang, tetap ingat Allah bersama kita. Gimana caranya kita mengingat Allah? Yang paling mudah dilakukan ketika sehari-hari gitu ya, yaitu dengan berzikir.
Zikir. Gitu. Dengan berzikir hati kita akan tenang. Karena apa? Dengan zikir. Kalimat zikir apa? Ada yang tahu kalimat zikir? Bebas. Banyak. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Coba satu. Subhanallah artinya Maha suci. Maha suci Allah. Nah, kalimat zikir kalau kita tahu artinya itu luar biasa ya Bunda semuanya. Subhanallah, maha suci Allah, engkau maha suci ya Allah. Allahu Akbar, engkau maha besar. Allah maha besar. Ya. Terus pernah juga ada kalimat yang bilang kayak gini. Sebesar-besarnya masalah kita, kita tetap punya Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Nah, kalimat zikir itu kalau benar-benar, apalagi kalau misalnya kita lagi terperosok banget ya, terperosok ke dalam lubang, pernah diibaratkan itu, kita masuk ke dalam sumur dalam, gitu gelap, cuma ada satu cahaya di luar, nah itu Allah. Gitu. Kita sebut zikir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kita ciptaannya, ayah bunda. Kita ciptaannya. Nah, tentu saja Allah tidak akan membiarkan kita sendirian. Yang penting kita harus ingat ada Allah. Tuh berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Gitu ya. Segala puji. Terus sholawat. Sholawat ini bebas. Kalau misalnya, kan kita tahu, sholawat ini kita berikan dan hadiahkan kepada Rasulullah. Rasulullah itu kekasihnya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, sholawat agar apa? Agar apa? Agar kelak satu-satunya yang bisa memberikan kita syafaat adalah Rasulullah. Dan jangan lupa kita ini adalah umatnya Rasulullah. Jadi jangan sedih. Kita, alhamdulillah ya, kita terlahir sebagai umat Rasulullah. Gitu nih, saya, KYN, Bunda Mira, ayah bunda semuanya keluarga besar MIM, kita kitabnya Al-Quran dan itu dimukjizatkan kepada manusia agung yaitu Rasulullah. Beliau yang bisa nanti memberi kita syafaat. Nah, makanya sholawat gitu. Terus doa. Nah, doa. Selentingan doa dari mulut kita ataupun dari orang gitu ya, itu kita nggak tahu doa mana yang akan Allah ijabah. Dari mulut siapa doa itu akan terkabul. Contoh, ya Allah, mohon mudahkan. Ya Allah, jika ini baik untuk hamba, kabulkan ya Rob. Gitu. Terus 3 dimensi doa jangan lupa. Berdoa, didoakan, dan mendoakan. Nah, mendoakan ini, kalau misalnya Siti pribadi ini sekedar sharing aja ya. Siti pribadi sangat-sangat suka mendoakan orang. Gitu. Kenapa? Karena Siti yakin 3 dimensi doa ini, kalau misalnya kita berdoa sendiri udah. Terus kita minta doa sama orang lain juga udah. Nah, ayo kita give, kita beri, kita doakan orang-orang. Misal, berangkat ke kantor, berangkat ke pasar gitu ya, melihat orang-orang yang bawa dagangannya, terus mukanya udah lusuh, udah capek gitu, dagangannya nggak laku, doakan dalam hatinya. Ya Allah, semoga dagangannya laris manis, semoga Allah berkahi rezeki yang berkah berlimpah halal untuk dia bawa pulang ke keluarganya. Nah, itu kan simple ya, bunda-bunda. Nah, kita nggak tahu nih, mungkin wasilah dari kita mendoakan orang lain bisa menjadi wasilah Allah ijabah doa kita. Nah, itu aja simple, kan nggak butuh effort yang banyak ya, gitu. Kayak misalnya jalan gini, kita lihat, ya Allah, semogalah dagangan beliau laris. Ya Allah, semoga dia tuh
bisa bawa rezeki halal berkah berlimpah untuk keluarganya. Nah, itu kan nggak sulit ya bunda-bunda ya. Nah, makanya semoga bisa dipraktekkan kayak gitu. Itu simple, tapi itu juga itu terapi hati. Biar apa? Biar kita ini sering mendoakan orang lain gitu. Tuh, itu untuk yang ketiga. Selalu ingat Allah. Ingatnya bisa dengan berzikir, bersolawat, dan berdoa. Gitu. Nah, dengan kita mendoakan orang lain juga kita ingat Allah. Karena apa? Kita mungkin nggak bisa bantu dia. Nah, gitu ya. Ini logikanya. Kita memang tidak bisa bantu dia, tapi kita berdoa, kita mendoakan dia agar Allah. Nah, itu kan bukti bahwa kita ingat ya, ada Allah ya. Nah, makanya ini masuk di bagian selalu ingat Allah. Kita berdoa kepada Allah, semoga ya Allah berikan dia rezeki berkah berlimpah halal. Ya Allah, semoga dagangannya laris manis. Nah, itu. Karena kita nggak bisa melakukan apapun misalnya gitu ya. Nah, kita langsung minta berdoa. Kita doakan dia. Sip, kita lanjut yang keempat. Mungkin, oke, yang keempat ini. Yang keempat, kita ini, bunda-bunda. Nah, menyesal. Kita harus punya rasa menyesal ketika kita melewatkan ibadah. Ini mungkin simple ya, ini mungkin simple, tapi mungkin banyak yang nggak kita sadari juga, gitu. Karena kita kayak nggak bangun tahajud, ya udahlah, gitu. Nah, karena sering ya udahlah, jadinya bablas terus tahajudnya. Kenapa? Kita paham betul yang membangunkan kita tahajud itu Allah. Gitu. Tahajud adalah undangan eksklusif bagi orang-orang terpilih. Nah, jadi ketika kita tidak mendapat undangan tersebut, berarti kita bukan orang yang terpilih. Sedih nggak? Sedih. Nah, ketika hadirkan rasa menyesal. Ya Allah, kenapa ya nggak bangun tahajud? Ya Allah, dosa apa hamba ya Allah? Gitu. Karena kan kita nggak dibangunin berarti ada maksiat yang kita lakukan. Ada dosa yang telah kita perbuat gitu ya. Makanya Allah tidak memilih kita. Tuh. Baik ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Nggak bangun tahajud, subuhnya kesiangan. Kalau udah subuh kesiangan, dijamin nggak dapat qobliyah subuh. Sementara kita tahu, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangin, kalau udah kesiangan subuhnya, nggak dapat qobliyah subuh, kita udah kehilangan dunia dan seisinya. Apa nggak menyesal? Gitu. Nah, ketika kita menyesal nggak tahajud, menyesal nggak subuh tepat waktu, nggak dapat qobliyah subuh, terus karena udah kesiangan jadinya lupa sedekah subuh. Padahal apa? Fadilah sedekah subuh, malaikat langsung yang turun mendoakan orang-orang yang bersedekah di subuh hari. Nah, itu kita lewatkan. Makanya harus ada rasa menyesal. Menyesal ini membuat kita introspeksi tiap hari, ayah bunda. Gitu, agar tidak terulang di hari selanjutnya. Tuh, tidak sholat 5 waktu. 1 hari nggak baca Quran sedikit pun. Nggak bersolawat sekalipun. Nah, itu harus menyesal ketika kita tidak melakukan ataupun melewatkan ibadah-ibadah itu. Nah, terus yang kelima, ini mungkin jadi poin terakhir malam ini ya, karena sudah terlalu malam. Insya Allah kita lanjutkan 6-11-nya di minggu depan. Ya, yang kelima, ini tadi kita udah hadirkan rasa menyesal. Terus yang kelima ini adalah hadirkan rasa kehilangan. Berbeda ya dengan yang tadi ya. Hadirkan rasa kehilangan, kita tuh merasa, ya Allah,
aku merasa kehilangan gitu. Kayak kita kehilangan sesuatu barang berharga gitu loh. Ketika tidak mendapatkan keutamaan dalam ibadah. Nah, ini biasanya terjadi saat bulan Ramadan. Gitu. Nah, saat Ramadan kita nggak ikut puasa. Padahal kita tahu nih, pahalanya seperti apa. Di Ramadan itu benar-benar flash sale, pahala bertaburan. Tapi kita tidak Allah izinkan untuk mendapatkan keutamaan itu. Nah, ini yang paling sering ya, poin yang kedua. Tidak memaksimalkan sholat taraweh. Nah, ini meskipun taraweh itu sunnah muakkad ya. Sunnah tapi yang dianjurkan. Karena sunnah, jadi kayak ya udahlah bukber gitu ya. Mungkin kayak yang seumuran Siti itu, mbak-mbak atau mas-mas di sini itu masih happening banget ya, bukber. Buka puasa sih memang, silaturahmi jalan. Tapi qadarullah, tarawihnya tinggal sehari. Oh ya udah, sehari tinggal nggak apa-apa. Masih ada 29 hari. Karena biasa, tidak ada merasa kehilangan. Jadi, dibiarkan berlarut-larut. Oh, udah hari ke-15, ternyata belum ada tarawih sama sekali nih. Gitu. Nah, karena tidak ada rasa kehilangan di hatinya, jadi Allah buat dia terlena. Gitu. Semakin disibukkan dengan yang tidak ada urusannya dengan surga. Tuh. Terus, tidak khatam Quran. Memang ini tidak wajib. Bunda-bunda semuanya. Tapi kalau misalnya dari 24 jam kita tidak bisa satu hari itu tidak bisa menghabiskan 1 juz, itu kan sayang banget ya. Sayang banget. 1 bulan puasa itu 30 hari. Kalau 1 hari misalnya anggaplah 11 bulan di luar puasa itu kita cuma bisa ngaji 1 hari 1 halaman. Nah, kalau tidak dingototkan di bulan puasa itu 1 hari 1 juz, maka dan kita tidak merasa kehilangan momen Ramadan ini, nah itu akan sayang sekali. Gitu. Nah, ini merasa kehilangan saat tidak mendapatkan keutamaan dalam ibadah. Kalau kita merasa kehilangan, yang pertama tadi ya. Yang pertama, ini kita harus fokus sama akhirat. Biar hati kita ini kita latih untuk mendapatkan qalbun salim. Yang pertama, fokus sama akhirat. Yang kedua, ada yang tahu? Respon sesuatu dengan tepat, jangan barbar. Gitu. Nah, ini harus dilatih ya, Ayah Bunda. Siti juga masih latihan. Kita semuanya di sini latihan. Karena untuk bahasa teori ini mudah. Tapi ketika praktek dicemooh orang langsung, apa ini maksudnya? Aku kan nggak bermaksud gitu. Nah, kalah. Gitu ya. Di sini Allah sudah menyebutkan nih bahasanya sampai seperti ini. Orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina. Jadi sudah jelas yang suka menghina adalah orang yang bodoh. Jadi untuk apa kita ladeni gitu ya? Untuk apa kita waro apa ya? Ya, kita gubris gitu. Untuk apa gitu. Nah, terus yang ketiga, selalu ingat Allah. Dimanapun dan kapanpun. Terus yang keempat, menyesal. Hadirkan rasa penyesalan ketika kita melewatkan ibadah. Dan yang kelima, poin terakhir malam ini, kita harus merasa kehilangan saat kita tidak mendapatkan keutamaan dalam ibadah. Nggak afdol gitu. Gitu ya. Nah, terus ini yang keenam insya Allah dan yang sampai yang 11 insya Allah akan kita lanjutkan pembahasannya di minggu depan.